Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di lokasi di mana Stefanus dirajam dengan batu dan kemudian dia mati tempat. Ini di luar kota Yerusalem. Yerusalem yang sekarang itu ada Yerusalem baru dan Yerusalem lama. Sedangkan Yerusalem di pintu gerbang yang di belakang sana itu adalah yang ini adalah Yerusalem lama, zaman Yesus Kristus, di mana Stefanus dirajam dengan batu. Tetapi satu kesaksian menarik bahwa ketika Stefanus dirajam dengan batu, ada berkat luar biasa yang kita dapat dari pelajaran catatan Kisah pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60, di mana Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus sanggup mengampuni orang yang melempari dia dengan batu. Kalau saya dan saudara ini punya musuh, punya masalah, percaya kalau ada Roh Kudus, saya dan saudara akan dimampukan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Anda lihat penjagaan ketat, ada tentara-tentara di belakang, itulah Israel. Kiranya khotbah singkat ini menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di Bukit Zaitun, di lokasi di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kalau Anda bercerita, Anda memperhatikan cerita itu di dalam teks Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11, murid-murid meminta supaya Tuhan Yesus memberitahukan waktu kapan Israel akan dibebaskan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa untuk waktu itu, saat itu kamu tidak perlu tahu, tapi kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun di atasmu. Dan Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa memang kemudian Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan malaikat berjanji bahwa Yesus yang terangkat ke sorga juga akan kembali dengan cara yang sama dalam pengangkatan gereja. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, sesuai janji Tuhan kepada murid-murid dalam Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11, persis di lokasi di belakang saya yang ada gedung semacam Ka'bah ini, karena dikuasai oleh Islam, maka dibikinlah bentuknya seperti masjid. Di dalam terlalu banyak orang, jadi saya tidak bisa mengambil video persis di kaki Yesus terangkat ke sorga. Tapi ini lokasi yang persis di mana Yesus naik ke sorga. Dan pesan Yesus naik ke sorga ialah supaya murid-murid tunggu Roh Kudus turun. Dan kalau Roh Kudus turun, saya percaya bahwa orang yang hidupnya jauh diubahkan oleh Allah, dan kalau Roh Kudus ada di dalam dia adalah orang-orang yang pasti mengambil bagian dalam pengangkatan gereja, di mana Yesus akan turun di tempat yang sama, saudara-saudara. Dan pastikan bahwa Anda dan saya ada dalam pengangkatan gereja. Siapkah saudara? Kalau Anda siap, jawabannya cuma sederhana. Terima Tuhan Yesus, maka Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus seturut Efesus pasal 1 ayat 13. Saya Pendeta Mel Atok dari Bukit Zaitun, kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. Sampai jumpa dalam video-video yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik, salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada persis di tempat di mana kurang lebih Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, dan di belakang kita adalah kota Yerusalem. Anda bisa lihat kota Yerusalem, ada Dome of the Rock, ada Masjid Al-Aqsa, dan ada bekas reruntuhan Bait Allah di sana. Dan di sinilah Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, karena Tuhan Yesus tahu bahwa pada tahun 70 nanti, 70 Masehi tentunya, menurut sejarah Jenderal Titus akan datang dan menghancurkan Yerusalem. Tuhan Yesus rindu untuk menolong Yerusalem, rindu untuk Yerusalem dipulihkan, tapi Yerusalem ternyata menolak Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya percaya kerinduan yang sama ada di hati Tuhan. Tuhan mau supaya Anda dan saya dipulihkan. Tuhan mau Anda dan saya datang kepada Dia. Dan pertanyaannya buat saudara, apakah Anda mau datang kepada Tuhan? Dari tempat di mana Yesus menangisi Yerusalem, saya dari hati yang paling mengasihi saudara, saya pesan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datang kepada Dia dan percayalah Anda akan diselamatkan. Dari Yerusalem, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Kami ada di Kapernaum, saudara-saudara. Dan kalau bicara tentang Kapernaum, ada banyak peristiwa di Kapernaum yang terjadi. Bahkan banyak mujizat dilakukan di Kapernaum. Dan di lokasi yang kita
sedang ada ini adalah bekas sinagog yang dibangun beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi tahukah Anda bahwa sinagog ini pun dibangun di bekas satu lokasi peristiwa penting di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana ada orang lumpuh yang disembuhkan dan digotong lalu dibuang diturunkan dari atap. Lokasi inilah yang kemudian dijadikan sinagog. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, saya akan membacakan teksnya dari Injil Markus pasal 2 mulai ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum di tempat ini, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi di Kapernaum, di rumah ini, di tempat ini, Yesus datang menyampaikan firman Allah, dan orang-orang sekitar Kapernaum berbondong-bondong, mereka mendengarkan firman Allah. Lalu dikatakan dalam ayat ketiga, saudara-saudara, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi tidak jelas orang ini sudah lumpuh berapa tahun, tetapi kita bersyukur melalui pelajaran ini, saudara, kita melihat ada 4 orang yang begitu bersemangat menggotong satu orang lumpuh. Ke-4 orang ini adalah orang yang kenal Yesus siapa. Mereka tahu bahwa pada Yesus ada kelepasan, pada Yesus ada mujizat, pada Yesus ada jalan keluar, pada Yesus ada kesembuhan. Maka mereka berinisiatif menggotong. Kita tidak tahu apakah si lumpuh ini adalah keluarga mereka atau bukan, tetapi semangat kerjasama yang kita jumpai dalam teks ini telah mengingatkan kita, saya dan saudara, siapapun Anda yang mendengarkan saya menyampaikan firman Allah ini. Anda tahu bahwa saya pendeta yang tidak suka pandang denominasi gereja atau tidak suka pandang suku. Dari suku manapun Anda, dari gereja manapun Anda, kita harus bekerja sama, bergandeng tangan, membawa orang kepada Yesus seperti peristiwa ini. Lalu saudara-saudara, dikatakan ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi segala upaya dilakukan, bahkan membongkar atap di lokasi ini dan menurunkan orang itu. Artinya apa? Demi sesama, demi orang lain yang membutuhkan Yesus, mereka rela berkorban. Dan kemudian saudara-saudara, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara, ternyata Yesus adalah Allah. Yesus mengampuni dosa si lumpuh ini, saudara-saudara. Kalau orang meragukan Yesus adalah Allah, ingat, yang bisa mengampuni dosa cuman Allah. Dan Yesus benar-benar Allah yang bisa mengampuni dosa. Kalau saya mengampuni saudara, itu bukan berarti saya Allah. Karena saya pernah bersalah, saudara pernah bersalah kepada saya mengampuni saudara. Itu ajaran firman Allah untuk kami saling mengampuni. Tapi ketika Yesus bisa mengampuni orang, menuturkan bahwa dia Allah. Makanya di ayat 6 dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Artinya Yesus benar-benar Allah yang bisa mengampuni dosa orang. Jadi kalau saudara punya dosa, percayalah, datang dalam nama Yesus, datang serahkan hidupmu kepada Yesus, dosamu, dosa masa lalu, dosa sekarang, atau dosa apapun, diampuni oleh Yesus Kristus. Di ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, kata Yesus, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Artinya apa, saudara? Dari yang Yesus lakukan ini menuturkan bahwa bersama Yesus Anda akan melihat kejutan-kejutan, hal-hal baru yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, masa muda kita, atau pergumulan-pergumulan yang lain, dari lokasi
orang lumpuh disembuhkan di Kapernaum. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan bahwa Yesus sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga orang melihat hidupmu dan berkata, orang ini beda, yang begini belum kami lihat. Kenapa belum kami lihat? Karena Yesus ada dalam dirimu dan diriku. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini dari Kapernaum. Kiranya ini memberkati saya dan saudara. Sampai jumpa dalam video yang lain. God bless you all. Saudara, salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya ada di Kana, saudara-saudara, di mana ada perkawinan di Kana dan Yesus merubah air menjadi anggur di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kalau saudara baca teks Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, Alkitab mencatat bahwa di sini adalah mujizat yang pertama. Saya perlu menekankan ini karena kelompok agama tertentu mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih pernah melakukan mujizat di usia kecil. Kita tidak percaya ajaran yang lain. Kita lebih percaya Alkitab bahwa pertama kali Yesus bikin mujizat adalah di tempat ini. Anda bisa lihat di samping Anda adalah gereja di Kana, tempat di mana Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teks perkawinan di Kana itu, kita tahu bahwa di sana, saudara-saudara, ada satu masalah yang begitu berat, yaitu pesta itu kehabisan anggur. Dan kalau kita melihat bahwa orang Yahudi kalau berpesta, anggur menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu kehabisan anggur. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, pada waktu Yesus hadir di dalam pernikahan di Kana itu, maka sesuatu yang harusnya menjadi masalah tidak menjadi masalah. Sesuatu yang harusnya memalukan tidak memalukan. Kenapa? Karena Yesus hadir. Saya mau sampaikan beberapa pelajaran penting dari kasus perkawinan di Kana. Namun sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa perkawinan di Kana, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu disenyalir adalah perkawinan dari Yohanes sendiri. Semua penafsir mengatakan kemungkinan yang menikah adalah Yohanes. Kenapa? Karena Maria kelihatan sibuk sekali di dalam pesta itu. Biasanya kalau satu pesta orang sibuk, biasanya itu orang-orang dekat. Karena kita tahu bahwa ibunya Yohanes, murid Yesus, dan Maria itu bersaudara. Mereka ada hubungan kekerabatan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Ini guide kami. Sorry dia sedikit mengganggu, tapi nanti dia akan lanjut. Welcome to Kana. God bless. Oke, sorry, saya lanjutkan. Jadi yang menikah kemungkinan besar oleh para penafsir adalah Yohanes. Tapi karena Yohanes dalam tulisan-tulisannya di Injil Yohanes, dia kurang menonjolkan diri. Tapi sekali lagi itu hanya pendapat para penafsir. Tapi yang mau saya soroti ialah bagaimana sehingga masalah di Kana itu yang harusnya menjadi masalah besar, tapi kemudian mengalami satu penyelesaian luar biasa. Saya mendapati beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang saya jumpai dari teks ini ialah Yesus diundang ke sana. Nah, saudara-saudara, kalau Anda mungkin kekurangan sukacita, karena anggur juga bicara sukacita, Anda kekurangan sesuatu yang bisa memalukan hidup Anda kekurangan hikmat, kekurangan damai, undang Yesus, saudara-saudara. Alkitab berkata, Yesus bilang, lihat aku berdiri dan mengetuk. Kalau ada orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Pertanyaannya, maukah Anda undang Yesus? Kalau Anda undang Yesus, saya percaya Anda akan melihat perubahan luar biasa. Saya Pendeta Mel Atok sering berkhotbah tentang Kana ini, saudara-saudara, dan baru kali ini saya ada di lokasi asli perkawinan di Kana, dan saya bersyukur. Kenapa saya ada di sini? Karena saya ditangkap oleh Tuhan dan saya buka hati buat Tuhan. Tuhan masuk ke dalam hidup saya, merubah saya dari seorang anak nakal yang tidak jelas, luntang-lantung di jalan. Sekarang Tuhan bawa keliling Israel, Mesir, dan sekarang saya ada di gereja di Kana. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan hal berikut yang saya lihat penyebab terjadinya mujizat di Kana selain Yesus diundang, Alkitab berkata ketika mereka kehabisan anggur, saudara-saudara, yang terjadi ialah bahwa ibu Maria terbuka. Di ayatnya yang ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Ada keterbukaan. Saudara, kalau punya masalah apa-apa, terbuka sama Yesus. Belajar dari ibu Maria, jangan curhat kepada manusia. Manusia mungkin salah, manusia mungkin mengecewakan, manusia tidak bisa dipercaya, tapi Yesus adalah
pribadi yang dapat dipercaya. Dan kemudian saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mujizat itu terjadi, saya dapati satu ayat yang menarik yang ditemukan di dalam teks ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setelah mujizat ini terjadi karena ketika Maria curhat, lalu ada ketaatan juga. Saya tambahkan, ada ketaatan dari pihak orang-orang di sekitar situ. Makanya dikatakan di dalam ayat 5 dari Yohanes pasal 2, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan ayat 9 mengatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Artinya apa, saudara-saudara? Kita kalau mau melihat jalan keluar, sudah undang Yesus, terbuka kepada Yesus, tapi jangan lupa kita harus taat kepada Dia, saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa gaya hidup seperti ini, disinilah di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maukah saudara Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga saudara, masa muda saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, studi saudara? Undang Yesus, terbuka kepada Dia, taat kepada Dia, sebab Dia Tuhan pembuat mujizat sejati, Dia Tuhan juru selamat. Saya Pendeta Mel Atok dari gereja di Kana, tempat air menjadi anggur, dalam Yohanes 2 ayat 1-11, menyampaikan firman Allah ini. Semoga Anda diberkati, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bukan saja pengkhotbah yang baik atau pendengar yang baik, tapi lebih daripada itu pelaku firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan lihat sedikit gambar yang ada. God bless you all. Lanjut ke dalam gereja juga, masuk di dalam kan serba homo. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Kami ada di lokasi di sekitar peristiwa di mana Elia bertanding melawan 450 Nabi Baal untuk membuktikan Allah manakah yang benar. Dan di dalam cerita itu Anda tahu bahwa ternyata Allahnya Israel, Allahnya Elia, satu-satunya Nabi pada waktu itu yang berani hidup benar untuk membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada Raja Ahab dan kepada Israel bahwa Allah Israel Allah yang hidup, sedangkan Allahnya para Nabi Baal itu adalah Allah yang omong kosong dan tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau saudara melihat di lokasi saya berdiri ini di patung di atas, itu adalah gambaran tentang bagaimana Elia membantai nabi-nabi Baal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa Elia mengalahkan 450 Nabi Baal ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita soroti. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa di dalam catatan
1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 20 sampai ayatnya ke-46. Elia mengatakan hanya tinggal Elia satu-satunya nabi benar. Yang lain itu nabi palsu semua. Yang lain itu adalah nabi yang boleh dikatakan nabi sesat, nabi-nabi Baal. Artinya apa? Poin pertama yang saya dapati dari teks itu 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46 bahwa memang di mana-mana orang benar lebih sedikit daripada orang yang salah. Bukankah Yesus berkata bahwa ada dua jalan, ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu diminati, disukai oleh begitu banyak orang. Terbukti saudara, sampai sekarang saja orang lebih memilih bersenang-senang dalam kehidupan dunia malam, naik klub, pub dan lain sebagainya, dan orang kurang berminat untuk ke gereja. Orang lebih pilih jalan-jalan yang najis, jalan-jalan yang tidak memuliakan Allah. Orang lebih pilih bekerja tidak benar, sedangkan yang bekerja jujur hanya sedikit. Ini gambaran yang membuktikan bahwa orang benar lebih sedikit daripada orang yang keliru. Jadi kalau saudara hari-hari ini Anda sedang dipakai Tuhan dan Anda sendiri, di kantor Anda beda sendiri, di sekolah Anda beda sendiri, di kampus Anda beda sendiri, jangan takut. Itu adalah kebenaran firman Allah. Itu adalah betul-betul penggenapan firman bahwa di mana-mana orang benar lebih sedikit. Namun yang kedua yang saya dapati dari cerita itu ialah bahwa sekalipun dia hanya sendiri, tetapi Elia berani membuktikan kepada dunia bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Dia berani buktikan kepada dunia bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang benar. Ajaran yang dia ikut adalah ajaran yang benar. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Anda sendiri, tapi pesan saya, tetap Anda harus membuktikan kepada dunia bahwa Anda beda. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan membuat kita berbeda, saudara-saudara. Dan yang ketiga yang saya dapati, kalau memang Anda hidup benar menurut catatan itu, Allah tetap membela. Allah tetap membuktikan bahwa dia Allah yang hebat. Dunia mungkin tidak peduli Anda, dunia tidak mau tahu tentang Anda, tapi dengar, ada Allah yang selalu setia membela Anda tepat pada waktunya. Dari saya, Pendeta Mel Atok, di sekitar peristiwa di mana Elia membantai 450 Nabi Baal, pesan saya saudara, mari tetap setia sama Tuhan, ikut Tuhan, buktikan bahwa dirimu beda, karena Allah ada di pihakmu. Dan kalau Allah ada di pihakmu, percayalah, dia akan membuktikan bahwa kehebatannya luar biasa di dalam dirimu, di dalam apapun yang kau kerjakan. Jadi jangan takut benar walaupun Anda cuma sendirian. Dari lokasi ini saya Pendeta Mel Atok mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, dan kiranya 3 poin yang saya sampaikan berkaitan peristiwa Elia versus 450 Nabi Baal ini menjadi berkat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus. Masih bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya ada di Israel dan saya ada di lokasi yang penting di dalam Alkitab. Lokasi di mana Tuhan pernah memanggil murid-murid di tempat ini juga, saudara-saudara, ketika Petrus dan teman-temannya sedang menebarkan jala, lalu tidak mendapat hasil, Tuhan panggil mereka. Lalu di tempat ini juga, saudara-saudara, tempat di mana Tuhan memulihkan kasih dan komitmen dari Simon Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Anda tahu cerita itu, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu diberikan 3 kali, dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya apa, saudara-saudara? Ketika Petrus sudah jatuh, saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami yang namanya kejatuhan. Abraham pernah jatuh, Yunus pernah jatuh, Nuh pernah jatuh, Daud pernah jatuh, Musa pernah gagal, Yosua pernah gagal, termasuk Simon Petrus juga pernah gagal. Tetapi berita baiknya ialah bahwa di dalam teks Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19, Tuhan tidak membiarkan Simon Petrus jatuh sampai tergeletak. Pesan saya, kalau Anda juga pernah jatuh, saya pernah jatuh, Tuhan tidak mau membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita berdiri kembali. Dan di tempat ini, saudara, Anda bisa lihat sejauh mata memandang adalah Danau Tiberias.
tempat Petrus dipulihkan, tempat dia dipanggil dan tempat dia dipulihkan. Dan gereja yang ada di belakang sana, saudara-saudara, itu adalah gereja di mana kemudian Tuhan bertanya kepada dia sesuai dengan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi mengasihi Tuhan seperti apa? Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka di sana bisa punya makna, ialah apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu? Karena dia sedang menebarkan jala, saudara-saudara. Dan mereka di sana juga bisa berarti, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahu dan jalamu? Artinya begini, Tuhan mau kasih Petrus kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab, Tuhan mau supaya orang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan suruh tinggalkan negerinya, rumah bapaknya, sanak saudaranya, dan ikut Tuhan. Contoh lain adalah Ayub. Ketika anak-anaknya diambil semua, Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Yang Tuhan mau, saudara-saudara. Saya dan saudara kalau mengasihi Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kemudian saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya kasihnya Petrus yang dipulihkan, tapi pelayanan Petrus dipulihkan. Makanya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Dalam rabi-rabi Yahudi kalau mengajar, kalau satu pesan atau pertanyaan diberikan 3 kali, artinya sangat penting. Mengasihi Tuhan itu sangat penting dan melayani Tuhan itu sangat penting. Tapi saya mau pesan, orang tidak mungkin melayani Tuhan dengan baik kalau dia tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hanya orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh saja yang bisa melakukan pelayanan dengan baik. Paulus adalah orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Berapapun harganya, didera, karam kapal, dianiaya dan lain sebagainya, Paulus tetap mencintai Tuhan. Kenapa? Karena dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, Paulus bilang, apa yang merupakan keuntungan bagiku kuanggap sampah. Gara-gara Kristus dia tinggalkan masa lalunya. Bagaimana dengan saudara? Saudara siap melayani Tuhan? Anda akan menjadi pelayan yang baik. Saya akan menjadi pelayan yang baik kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di atas segala-galanya. Lebih dari hobi kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari apapun. Dan kemudian kita mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Orang yang memulai dengan mengasihi Tuhan, dia akan mampu mengasihi sesama secara maksimal sesuai standar Alkitab. Dan akhirnya saudara-saudara, di dalam ayat itu juga, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Petrus akan mati memuliakan Allah. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Maksudnya begini, dulu Petrus pernah komitmen mau mati dengan Tuhan. Ternyata dia gagal, dia sombong dan dia gagal. Makanya ketika Tuhan tanya dia 3 kali, dia tidak berani jawab apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan mengizinkan dia mati memuliakan Allah. Sebenarnya begini saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang seperti Petrus, baik hidup maupun matinya untuk memuliakan Allah. Kiranya pesan sederhana ini dari sekitar tempat lokasi Petrus dipulihkan bisa menjadi berkat bagi Anda, dan kiranya firman Allah ini juga memulihkan Anda. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa. God bless you all.